Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini Senin tanggal 29 Desember tahun 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 dituliskan seperti ini. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini: Laos dibongoti ma bagasi, gabi diidama dadanahi dohot si Maria inanai. Dungi manuka ma nasida marsoba tudak danahi. Dirukarima arta nasida. Sere hamijon dohot aka naangur. Parsobau nasida tu ibana. Hido sahatna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai melaksanakan perayaan-perayaan Natal di tahun ini, dan saya percaya kita semua sudah dapat mengambil makna atau hikmah perayaan Natal di tahun 2025 ini. Sangat menarik memang, sebagaimana tema besar perayaan Natal tahun ini yang disepakati oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan saudara-saudara kita Gereja Katolik, bahwa sukacita Natal itu hendaknya kita hidupi sampai di persekutuan terkecil kita, yaitu keluarga kita. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saya percaya bahwa di setiap keluarga kita telah merasakan kehadiran Allah untuk membawa keselamatan melalui perayaan-perayaan Natal kita. Dan tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 ini, memasuki tahun pengharapan, tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Dalam pemaknaan hari-hari kita sebelum kita memasuki tahun yang baru itu, firman Tuhan hari ini sungguh menyapa kita dengan satu pemberitaan yang luar biasa dan mudah untuk kita pahami. Ini masih bagian dari kisah kelahiran Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui, dua kitab Injil yang secara detail memberitakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Injil Matius dan Lukas sama-sama memberitakan bahwa Maria mengandung
dari Roh Kudus. Artinya, Yesus itu adalah Allah sendiri yang melalui proses kelahiran. Ibunya adalah Maria, ayahnya adalah Yusuf, tetapi tentu bukan ayah biologis. Kita bukan mau membahas itu lagi. Kedua Injil ini memberitakan setelah Yesus lahir. Kalau di Injil Lukas, maka orang-orang pertama yang datang sujud menyembah Bayi Kudus itu adalah para gembala. Karena memang Yesus lahir di kandang domba. Orang-orang terdekat yang ada di sekitaran di mana Yesus lahir, orang-orang gembala, simbol dari orang-orang yang tidak terlalu diperhitungkan secara sosial ketika itu. Mereka lah yang menerima pemberitaan melalui malaikat bahwa Sang Juru Selamat itu telah lahir. Nah, renungan hari ini adalah yang ditulis oleh Matius. Kalau Lukas menuliskan orang-orang pertama yang datang sujud menyembahnya adalah para gembala, orang-orang yang tidak diperhitungkan secara sosial, maka Matius menuliskan bahwa orang-orang pertama yang datang menyembah Bayi Kudus Juru Selamat itu adalah orang-orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur ini menggambarkan, pertama, orang yang datang dari tempat yang jauh. Orang yang datang dari tempat yang jauh berdasarkan petunjuk dari Allah. Yang kedua, orang-orang yang pada zamannya sudah memiliki ilmu pengetahuan, sebab mereka dituntun oleh bintang. Jadi ilmu perbintangan sudah mereka kuasai. Dari tempat yang jauh dengan tuntunan bintang, mereka datang untuk menyembah Bayi Kudus Sang Juru Selamat itu. Saudara kekasih, gembala dan orang Majus melakukan hal yang sama, sujud menyembah. Yang berbeda adalah orang-orang Majus dari timur ini, orang-orang pintar dari timur ini, mereka setelah bersujud menyembah, lalu mereka memberikan persembahan yang terbaik yang mereka miliki waktu itu. Katakan di sini mereka mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Dalam bahasa Batak, mereka mempersembahkan sere, hamijon, dohot, aka, naangur. Penerjemahan ini tidak secara harafiah yang dituliskan di bahasa Indonesia, yang dituliskan dalam bahasa Batak Toba. Artinya ini bukan berfokus pada media yang mereka persembahkan, bukan. Tetapi ini menggambarkan sesuatu yang paling berharga, yang terbaik yang mereka miliki. Itulah yang mereka persembahkan. Itu menjadi catatan yang penting.
Karena apa? Supaya kita tidak membatasi definisi dari persembahan yang berkenan bagi Tuhan yang diukur melalui media tertentu, bukan pada materinya, tetapi esensinya adalah yang terbaik yang mereka miliki, tentu setelah pengetahuan yang mereka miliki yang memandu mereka. Lalu apa yang mereka miliki, mereka mempersembahkannya kepada Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bisa mempersempit pemahaman pada medianya, pada bendanya, materinya. Sebab kalau kita memahami secara sempit demikian itu, maka kita akan bilang, berarti saya tidak bisa mempersembahkan yang terbaik bagi dia, karena saya tidak punya emas, saya tidak punya dupa, saya tidak punya mur, atau saya tidak punya sere dalam bahasa Batak, saya tidak punya kemenyan, hamijon, saya tidak mempunyai wangi-wangian untuk dipersembahkan. Maka esensinya adalah yang terbaik. Itulah yang persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sangat tertolong, sangat terbantu oleh penjelasan Rasul Paulus dalam suratnya yang dikirim untuk pertama sekali kepada jemaat yang di Roma. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, dituliskan seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Maka kalau kita menjadi orang-orang yang terkemudian setelah para gembala, orang Majus, lalu kita yang hidup saat ini, yang sungguh-sungguh sudah menerima, mengimani Sang Bayi Kudus, Sang Juru Selamat yang lahir itu, sekalipun kita tidak harus lagi pergi mencari di mana itu Bethlehem, di mana itu kandang domba, tidak. Tetapi ketika kita sudah merasakan bahwa Dia lahir di rumah kita masing-masing, maka kita memakai rumah kita, keluarga kita, menjadi tempat penyembahan kita kepada Tuhan, tempat kita untuk bersujud kepada Tuhan. Di rumah kita bersujud menyembah Dia. Artinya rumah kita itu kita jadikan menjadi tempat kita untuk menyembah Tuhan. Selanjutnya, melalui hidup kita, tubuh kita mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Maka kalau orang-orang Majus memberikan persembahan melalui benda-benda mati yang ketika itu memang memiliki nilai yang sangat-sangat
tinggi, sangat mahal. Bukankah sekarang kita sepakat bahwa nilai tertinggi yang kita punya adalah hidup kita sendiri, bukan harta kita. Nilai yang memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi dalam diri kita adalah tubuh kita yang hidup ini. Maka ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus artinya kita memelihara hidup kita ini. Bukankah kita sudah mengalami kelahiran yang baru? Dari dosa-dosa kita telah dikuduskan. Kita diampuni melalui Yesus Kristus. Maka dengan memelihara kekudusan hidup kita, kekudusan tubuh kita, kita telah mempersembahkannya sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Dan Paulus menutup ungkapan itu dengan kalimat yang sederhana. Itulah ibadahmu yang sejati. Sungguh firman ini membuka cakrawala berpikir kita, memudahkan kita untuk memahami bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus, Sang Bayi Kudus, Juru Selamat kita, mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, dengan melakukan apa yang diajarkan kepada kita. Itulah persembahan, itulah ibadah yang sejati. Selamat menyongsong tahun yang baru, menjalani hidup kita selalu baru di hadapan Tuhan yang memang telah membawa kita kepada jalan keselamatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sebagaimana orang-orang Majus dari timur bersujud dan mempersembahkan yang terbaik sebagai ungkapan syukur bahwa mereka juga diperkenankan untuk menerima Sang Bayi Kudus itu, kami pun yang telah menerimanya dalam hidup kami, Engkau telah mengajar kami, menuntun kami untuk mempersembahkan yang terbaik, melakukan ibadah yang sejati, yaitu dengan mempersembahkan hidup kami, tubuh kami yang telah dikuduskan dari dosa-dosa kami. Terima kasih untuk firman hari ini. Ajarlah kami agar setiap kehidupan kami ini kami jalani sebagai wujud ibadah kami, persembahan kami kepada. Beberapa hari ke depan kami akan meninggalkan tahun 2025 dengan penuh harap Tuhan tuntun kami memasuki tahun yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan jadikanlah kami anak-anak Allah yang senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.